Saya tahu persis di mana wanita ketiga seringkali memasang susuknya. Karena saya punya beberapa klien wanita yang datang ke kantor saya, Samarah Kudus Jawa Tengah, untuk melepas susuk yang pernah dipasang. Nah, sejarah susuk sendiri di zaman dulu digunakan nenek moyang kita pada hari-hari besar seperti pernikahan, hari raya, dan sebagainya. Tujuannya agar terlihat mangklingi atau berbeda dari biasanya. Tapi lama-kelamaan kegunaan susuk bergeser, Bu. Banyak di antara orang-orang ini pasang susuk bukan untuk mempercantik diri, melainkan ditambah daya magis bermuatan buruk atau negatif untuk melemahkan alam bawah sadar lawan jenis. Bahasa kasarnya, banyak wanita ketiga pasang susuk untuk memperdaya suami orang sehingga kepincut dan terikat batinnya. Biasanya susuk dipasang pada area utama tubuh wanita, seperti dahi, dagu, pipi, payudara, dan misfi. Tiap bagian tubuh ini mengandung energi yang berbeda, pun korban yang terkena pengaruh susuk akan merasakan reaksi yang berbeda-beda. Tapi Bu, yang perlu Anda perhatikan adalah susuk yang dipasang pada area misfi. Karena ini tergolong susuk dengan pengaruh buruk paling dahsyat. Susuk yang mampu memperdaya suami secara lahir batin, tunduk, bahkan enggan berhubungan dengan ibu. Saya akan jelaskan detail, tapi sebelumnya silahkan Ibu catat dulu nomor konsultasi saya di 0858 8888 4232. Ibu bisa menghubungi saya melalui chat WhatsApp maupun telepon, kemudian jelaskan detail masalah, kendala, keluhan, serta hajat rumah tangga Ibu. Insya Allah semakin detail Ibu cerita, semakin saya mampu memberikan solusi atau treatment yang tepat sesuai kebutuhan dan kondisi aura Ibu. Nah, kembali lagi kita membahas tentang susuk pelakor yang mana tadi saya jelaskan bahwa energi negatif paling dahsyat itu ketika susuk dikenakan wanita ketiga pada bagian misfi. Memang Bu, ketika suami sudah berhubungan dengan wanita ketiga pemakai susuk, efeknya ini tidak langsung membuat suami gak doyan istri. Ada tanda awal yang mana ini artinya pengaruh susuk pelakor baru mulai merasuk. Tanda awal ini adalah perubahan sikap suami yang menghindari istri. Suami masih pulang ke rumah, tapi mengurangi interaksi dengan ibu. Biasanya sarapan dan makan malam bareng. Sekarang sarapan masih bareng, tapi makan malam enggan bersama. Alasannya, sudah makan di jalan, sudah kenyang, dan sebagainya. Masih tidur seranjang, tapi nggak mau dipeluk istri, bahkan tidurnya membelakangi istri. Dulu suami paling betah ngobrol sama istri, cerita apa aja. Sekarang, kalau tidak ditanya istri, nggak mau bicara. Kalau perubahan sudah seperti ini, tapi dibiarkan, maka lama-kelamaan akan membuat suami benar-benar hilang gairah. Burungnya nggak bisa berdiri. Selanjutnya, suami yang tidak pernah bersentuhan fisik dengan istri, tidak melakukan pertukaran energi di atas ranjang, akan mengakibatkan ikatan emosional suami istri menjadi renggang. Lalu ikhtiar jenis apa yang bisa kita lakukan jika suami terkena pengaruh susuk pelakor yang dikenakan pada area misfi Mbak Meida? Jawabannya, istri harus punya energi aura seks appeal. Ini adalah energi buka aura khusus untuk menguatkan daya tarik seksual ibu, membuat penampilan ibu lebih sensual, menarik, hot, yang mana ini akan mudah memantik gairah suami. Biasanya para klien saya yang memiliki keluhan suami enggan berhubungan intim semenjak kenal wanita ketiga, saya sarankan ikhtiar mengenakan cincin Sakinah Dewi Ranjang. Merupakan media spiritual berupa cincin dengan energi doa dan buka aura untuk membantu membersihkan titik-titik syahwat yang tersumbat dalam diri istri, yang mana sumbatan energi ini membuat suami kehilangan gairah pada istri. Setelah bersih, energi cincin Sakinah Dewi Ranjang akan menguatkan daya tarik seks appeal istri sehingga suami bisa kembali terbangkitkan syahwatnya tiap kali melihat, menyentuh, mendekat pada istri. Kekuatan spiritual utamanya ada pada mata cincin yang merah merona, di mana disertai buku panduan berisi cara menjaga aura seks appeal tetap kuat dan cara mendekati suami secara emosional, fisik maupun seksual. Saat suami tidak mau berhubungan dengan ibu, kemudian ibu paksa, "Ayo mas, pokoknya kita harus berhubungan bagaimanapun caranya. Saya nggak mau kamu keluarkan racun sembarangan." Ibu terus mendekat, nyosor, memaksa, yang mana ini tidak membuat suami bersedia main. Justru dia makin ilfil sama ibu. Itulah kenapa energi cincin Sakinah Dewi Ranjang saya lengkapi dengan energi pembersihan aura lebih dulu. Yang mana manfaatnya adalah membersihkan aura ibu dari energi dan emosi negatif yang membuat suami hilang gairah. Kalau aura sudah bersih, ibu lakukan pendekatan fisik. Ibu bisa sentuh suami, grepe-grepe, lalu lakukan pendekatan emosi seperti memberi dukungan, mendengarkan curhat suami, ngobrol hal-hal romantis dan sebagainya. Sehingga pendekatan fisik dan emosi bisa lanjut ke pendekatan yang lebih intim, yakni ajakan untuk main.
Kalau sudah bisa berhubungan di ranjang, jangan lupa sentuhkan cincin sakinah Dewi Ranjang yang ibu kenakan ke area Mr. P, lalu bisikkan ke telinga suami berupa ucapan cinta. Insya Allah, perlahan dengan cara ini, ibu bisa membantu mematikan susuk pelakor yang aktif dalam diri suami, membuat suami kembali bersimpati, bergairah, dan fokus pada ibu serta keluarga. Nah, bagi ibu-ibu yang berkenan ikhtiar melalui cincin sakinah Dewi Ranjang untuk bimbingan mematikan susuk pelakor dalam diri suami, bisa hubungi melalui chat WhatsApp maupun telepon di kontak 0858 8888 4232 atau bisa kunjungi link di bawah video ini.